Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, wabil khusus pengurus Badan Pengelola Masjid Raya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik para mahasiswa, jamaah aktif Masjid Raya, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali dikumpulkannya di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, iktikaf di masjid ini, kemudian dilanjutkan dengan tausiah agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini mendapatkan berkah, rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita dinilai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita menerima takdir. Takdir kehadiran virus corona di Indonesia yang sudah meninggal 25 orang, yang sudah positif di Indonesia ada 300 lebih. Kemarin 309. Mungkin hari ini ada yang bertambah, kita belum tahu infonya. Tapi yang mengejutkan lagi, di Kalimantan Tengah ada 2 orang diinfokan terjangkit positif virus corona. Ini juga takdir. Jadi takdir bahwa di Kalimantan Tengah ada 2 orang yang terkena virus corona. Dan virus corona ini sangat cepat penyebarannya. Mulai dari Wuhan sana di Cina, kemudian lalu ada ke Korea Selatan, kemudian juga ke Jepang, kemudian ke Iran. Iran yang mati lebih dari 1000. Kemudian lalu ke Italia juga begitu. Dan di Italia itu yang lebih banyak itu lewat uang. Jadi lewat duit itu yang pertukaran dari tangan satu ke tangan yang lain. Bahkan katanya infonya itu ada juga yang itu sampai uangnya diganti di bank kemudian lalu dibakar. Nah, itu sampai seperti itu upaya untuk mengatasinya. Ini takdir sudah sampai ke Indonesia dan sudah sampai juga ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, menyikapi takdir itu kita memakai ahlus sunnah wal jamaah. Jangan jabariyah pasrah. Mun jabariyah pasrah udah terimalah.
Kalaunya nanti mati takdir juga. Iya kan? Jadi kalau orang yang Jabariyah sudah menerima aja apa adanya, itu Jabariyah. Tapi jangan juga Qadariyah atau Mu'tazilah. Qadariyah begitu mendengar ada yang terkena positif virus corona itu, lalu panik, khawatir. Wah, nanti banyak nanti akan yang terkena. Kemudian lalu memborong makanan, atau lalu dia menimbun makanan, sembako, atau juga dia borong membeli masker. Ini masker sekarang kan kesulitan kita mencarinya. Waktu musim asap kemarin kita banyak gratis dikasih. Iya kan? Nggak musim kayak gini lah, mana ada mahasiswa jarang ada dapat masker kan? Mencari masker susah. Termasuk juga yang sanitizer itu kan, itu langka. Nah, jadi mahasiswa biologi itu coba dimanfaatkan kreativitas ilmunya dengan cara apa? Membuat ya sanitizer itu, hand sanitizer itu dengan apa? Dengan sirih itu kan, sirih kemudian lalu dibuat itu. Coba itu diupayakan, diusahakan. Jadi kalau Mu'tazilah tuh panik, stres, gara-gara stres tekanan naik, stamina menjadi turun, kena juga dia. Nah lalu kita bagaimana menyikapinya? Kita menyikapi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, tidak panik tapi juga berusaha. Kalau Mu'tazilahnya tidak perlu doa, apa perlu doa itu katanya, upaya langit itu tidak perlu, yang harus usaha lahir lebih banyak. Itu Mu'tazilah, itu Qadariyah. Jadi Qadariyah itu tidak percaya dengan doa dia. Qadariyah itu tidak percaya doa tuh. Jadi kalau Ustaz tadi berdoa tuh nggak usah berdoa tuh, ngapain katanya imam tuh. Nah itu Mu'tazilah tuh. Allah juga kok menentukan. Nah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu posisinya moderat, posisinya di tengah, menggunakan usaha ikhtiar dengan sunnatullah. Itu namanya usaha bumi, usaha di bumi kita, usaha lahir kita. Tapi di sisi lain kita juga memerlukan yang namanya inayatullah, bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan sholat, istighfar, zikir, sedekah, kemudian juga dengan doa. Ini namanya usaha batin, usaha mengetuk pintu langit. Jadi keduanya ini harus kita jalankan. Inilah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dalam bahasa adalah beragama yang moderat. Jadi kalau kita moderasi beragama atau beragama yang moderat itu adalah tidak kita pasrah menghadapi takdir ini, dan tidak juga kita panik sampai ketakutan, khawatir, lalu memborong makanan, dan itu tidak boleh. Itu dilarang. Nah lalu bagaimana usaha kita? Usaha kita yang pertama adalah secara disiplin kita membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi secara disiplin, tampaknya presiden kita
Bapak Jokowi ini mengikuti seperti di Korea Selatan.